saya Jessica Anastasia Lamasi dengan NIM 2314201075. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Keperawatan, kelas A3 Keperawatan. Mata kuliah yang saya akan bawakan yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliati Lambayang, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membawakan topik kesehatan atau penyakit-penyakit tentang faktor penyebab hipertensi. Nah, kalian ketahui bahwa hipertensi merupakan suatu kondisi ketika tekanan darah sistolik 140 mmHg dan atau diastolik 90 mmHg pada orang dewasa. Prevalensi hipertensi di Indonesia pada tahun 2018 berdasarkan Henry Skenda setinggi 34,1% pada populasi dewasa. Kondisi hipertensi sendiri seringkali tidak disadari oleh penderita. Diperkirakan 46% orang dewasa tidak menyadari kondisi ini. Dan hipertensi juga masih menjadi penyebab utama kematian dini di seluruh dunia. Ada banyak faktor resiko yang menyebabkan hipertensi dan beberapa faktor risiko ini dapat dicegah, seperti jangan melakukan kebiasaan merokok, diabetes, kelebihan berat badan, atau obesitas, jarangnya melakukan aktivitas fisik, konsumsi garam berlebihan, serta konsumsi alkohol. Kondisi lain yang tidak dapat dicegah yang menjadi faktor risiko hipertensi juga seperti adanya riwayat keluarga hipertensi, usia tua lebih dari 65 tahun, serta ketika ada kondisi penyerta seperti penyakit ginjal. Apakah ketika seseorang memiliki hipertensi langsung harus konsumsi obat? Tidak. Seringkali ketika seseorang mengalami hipertensi, dokter akan menyarankan terlebih dahulu untuk dilakukan pola modifikasi gaya hidup sehat, baik untuk mencegah hipertensi, serta untuk mendukung tata laksana hipertensi ketika sudah konsumsi obat. Modifikasi gaya hidup dengan rutin sendiri dapat mengurangi hingga 15% kejadian komplikasi pada hipertensi. Cara mencegah hipertensi, pola pencegahan yang dapat kita lakukan sendiri, contohnya seperti olahraga teratur setidaknya minimal 30 menit setiap hari atau 150 menit per minggu. Olahraga yang dapat dilakukan seperti senam aerobik, jalan atau berlari, bersepeda, serta berenang, menjaga berat badan ideal dengan menjalani gaya hidup sehat dan mengatur pola makan atau pada kondisi kelebihan berat badan atau obesitas. Pola makanan yang sehat dengan konsumsi makanan seimbang, menghindari makanan tinggi garam, lemak jenuh, dan kolesterol. Membatasi konsumsi garam tidak melebihi 1 sendok teh per hari. Memperhatikan atau membatasi makanan cepat saji juga perlu dilakukan, karena makanan cepat saji umumnya memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Konsumsi buah-buahan segar, sayuran, ikan, serta penggunaan minyak olive juga disarankan. Konsumsi kopi tanpa gula, teh hijau atau teh hitam. Menghindari kebiasaan merokok serta paparan terhadap asap rokok atau perokok pasif. Menghindari konsumsi alkohol. Kita juga dapat melakukan pengecekan rutin terhadap tekanan darah kita secara mandiri di rumah. Tetapi tetap disarankan untuk kontrol secara rutin ke dokter umum atau dokter spesialis jantung jika memiliki riwayat atau faktor resiko dari hipertensi itu sendiri. Karena gejala hipertensi sendiri seperti nyeri kepala, nyeri dada, pusing, sulit bernapas, mual, muntah, penglihatan kabur, irama jantung tidak normal. Seringkali kondisi ini dapat muncul ketika tekanan darah sudah mencapai
lebih dari 180 atau lebih dari 120 mmHg, dan kondisi ini seringkali sudah mengalami komplikasi karena hipertensi itu sendiri, sehingga penting untuk kontrol sebelum gejala muncul. Pada akhirnya, mengapa penting sekali untuk kita mencegah kondisi hipertensi? Karena kondisi hipertensi sendiri, selain menjadi penyebab utama kematian dini, juga memiliki banyak komplikasi yang memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi, seperti penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, gagal ginjal kronis, atrial fibrilasi, serta kematian. Dalam mencapai keberhasilan pencegahan hipertensi dan keberhasilan mengontrol kondisi hipertensi, dibutuhkan adanya kerjasama pasien dengan dokter atau kedisiplinan pasien dalam mengatur pola hidup sehat. Lebih baik mencegah sebelum mengobati. Kesimpulan, diketahui bahwa pola makan dengan pemilihan makanan yang kurang tepat sangat berpengaruh terhadap penyakit hipertensi yang terjadi. Pola makanan yang dapat mengakibatkan hipertensi adalah sering mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi natrium dan tinggi lemak. Selain pola makan, stres juga berpengaruh terhadap hipertensi. Stres dapat mengakibatkan tekanan darah naik. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, maka dapat mengakibatkan hipertensi. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya ya. See you next time. Bye. Trust, yeah. No, I don't wanna waste